Selamat datang di seri video pelatihan survei GNSS bidang minyak dan gas bumi bersama saya Syafril Ramadan, Wijaiswara di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi. Selamat belajar dan tetap semangat. Video kali ini akan membahas metode-metode survei dengan GNSS. Secara umum, penentuan posisi dengan GNSS dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah single point positioning atau dikenal dengan metode absolut. Yang kedua adalah metode diferensial. Yang ketiga adalah metode precise point positioning. Dan yang keempat adalah metode real-time precise point positioning. Pada video ini akan dibahas secara khusus mengenai metode penentuan posisi dengan GNSS menggunakan metode diferensial. Metode single point positioning adalah metode penentuan posisi secara 3 dimensi menggunakan GPS maupun GNSS berdasarkan minimal data 4 satelit untuk mendapatkan data posisi 3 dimensi di atas permukaan bumi. Pada metode ini tidak terdapat koreksi terhadap kesalahan dan bias yang dihasilkan oleh pengukuran GPS maupun GNSS sehingga menimbulkan ketelitian di atas 3 meter. Untuk meningkatkan ketelitian posisi 3 dimensi, maka dikenalkan metode penentuan posisi diferensial statik dengan metode post-processing. Sebagai awalan, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu konsep awal dari penentuan posisi secara diferensial. Syarat utama penentuan posisi 3 dimensi dengan metode diferensial adalah titik ikat yang sudah diketahui koordinat 3 dimensinya. Koordinat 3 dimensi ini didapatkan dari pengukuran GNSS terdahulu. Sebagai contoh, kita akan menentukan posisi 3 dimensi titik B. Pada metode ini juga diperlukan minimal 2 receiver GNSS tipe geodetik. Receiver GNSS yang pertama ditempatkan di atas titik ikat yang sudah diketahui koordinatnya yang disebut sebagai base. Adapun receiver GNSS yang lain ditempatkan pada titik yang akan dicari koordinat 3 dimensinya yang disebut dengan rover. Pada metode ini, baik base maupun rover harus melakukan perekaman data dari satelit GNSS pada waktu yang sama. Perekaman data satelit GNSS antara base dan rover di waktu yang sama disebut sebagai baseline. Pada titik base akan didapatkan posisi X, Y, dan Z hasil ukuran ditambahkan dengan kesalahan. Begitu juga di titik B, didapatkan hasil pengukuran X, Y, dan Z hasil ukuran ditambahkan dengan kesalahan. Hasil perekaman data di base maupun di rover kemudian di-download untuk kemudian diolah menggunakan perangkat lunak pengolahan data GNSS. Secara umum, dalam pengolahan data GNSS dilakukan kegiatan differencing data, di mana dihitung delta X hasil ukuran, yaitu X di B hasil ukuran dikurangi X di A hasil ukuran, sampai ke delta Z hasil ukuran, di mana Z di titik B hasil ukuran dikurangi dengan Z di titik A hasil ukuran. Dan yang terakhir, terdapat differencing kesalahan di titik A dan di titik B dengan cara menghitung kesalahan di titik B hasil ukuran dan kesalahan di titik A hasil ukuran. Karena kesalahan dan bias yang terdapat di titik A dan di titik B relatif sama, maka dengan adanya differencing data, maka jumlah kesalahannya akan semakin sedikit. Berdasarkan hasil differencing data, maka dapat dihitung
posisi 3 dimensi di titik B, di mana XB didapatkan dari XA di titik base ditambah dengan delta X hasil ukuran, YB didapatkan dengan menjumlahkan YA di titik ikat ditambahkan dengan delta Y hasil ukuran, dan ZB didapatkan dengan menjumlahkan ZA di titik base ditambahkan dengan delta Z hasil ukuran. Dapat disimpulkan dengan metode ini terdapat beberapa hal yang mempengaruhi. Yang pertama adalah kualitas titik base, karena sebagus apapun hasil ukuran GNSS, apabila data titik ikat di titik base tidak bagus, maka koordinat 3 dimensi di titik B juga akan tidak bagus, karena perhitungan posisi 3 dimensi di titik B menyertakan koordinat titik ikat 3 dimensi di base. Metode diferensial statik ini dapat mengeliminasi kesalahan dan bias data GNSS yang bersifat sistemik seperti data kesalahan jam satelit dan juga data kesalahan jam receiver. Akan tetapi, untuk kesalahan yang bersifat acak hanya bisa direduksi, seperti kesalahan orbit, ionosfer, maupun troposfer. Sedangkan, untuk kesalahan multipath dan noise, itu tergantung dari lokasi pengamatan yang dijauhkan dari benda-benda ataupun objek-objek yang berpotensi menimbulkan multipath, seperti gedung, mobil, kolam, jalan aspal, dan lain-lain, serta lokasi pengamatan yang memungkinkan adanya arus listrik yang besar sebagai penyebab utama adanya kesalahan noise ataupun draw. Fungsi utama dari dilakukannya metode diferensial, maka ketelitian posisi GNSS dapat meningkat secara drastis hingga ke kisaran milimeter hingga desimeter. Berikut akan diberikan beberapa hal yang bisa mempengaruhi pengukuran GNSS dengan metode diferensial statik. Yang pertama adalah apabila jarak baseline semakin panjang, maka semakin lama pula waktu pengamatan atau waktu perekaman data satelit GNSS oleh receiver GNSS. Di mana menurut Gilani dan Wolf, untuk mendapatkan tingkat akurasi kurang lebih 3 mm hingga 5 mm plus ppm, diperlukan waktu 20 menit ditambah 2 menit per kilometer. Yang kedua adalah lokasi pengamatan. Usahakan lokasi pengamatan GNSS adalah lokasi yang terbuka dan bebas dari gangguan-gangguan multipath maupun noise. Adapun yang ketiga adalah kualitas perangkat lunak pengolahan data. Seperti yang diketahui, terdapat dua jenis perangkat lunak pengolahan data. Yang pertama adalah perangkat lunak komersial, yaitu perangkat lunak bawaan dari setiap receiver GNSS. Dan yang kedua adalah perangkat lunak saintifik yang dikembangkan oleh beberapa perguruan tinggi. Umumnya, perangkat lunak komersial maksimal untuk digunakan pada jarak baseline kurang dari 10 km. Adapun untuk perangkat lunak pengolahan data saintifik bisa digunakan untuk jarak baseline di atas 10 km. Dalam melakukan pengolahan data, apabila receiver GNSS yang digunakan tidak kompatibel dengan perangkat lunak pengolahan datanya, maka dilakukan pengubahan format data menjadi format Receiver Independent Exchange Format atau RINEX. Dengan kata lain, apabila data dari satu receiver GNSS telah dirubah formatnya menjadi format RINEX, maka akan dapat diolah di semua jenis perangkat lunak pengolahan data, baik komersial maupun saintifik. Berikut diberikan beberapa contoh perangkat lunak komersial dan saintifik. Pada perangkat lunak komersial, yang pertama adalah Trimble Business Center,
yaitu perangkat lunak bawaan dari receiver GNSS bermerek Trimble. Yang kedua adalah Leica GeoOffice yang sekarang dipadukan menjadi satu bundle sebagai Infinity, yaitu adalah perangkat lunak bawaan dari Leica, dan Topcon Data Post Processing, yaitu bawaan dari perangkat lunak Topcon. Adapun perangkat lunak saintifik yang umum digunakan, yang pertama adalah Bernis GNSS, yaitu perangkat lunak yang dikembangkan oleh University of Bern, Jerman. Dan yang kedua adalah Gamit, yang merupakan perangkat lunak pengolahan data GNSS yang dikembangkan oleh Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Metode penentuan posisi 3 dimensi menggunakan GNSS dengan metode diferensial statik memberikan beberapa hambatan. Yang pertama, data posisi 3 dimensi yang dihasilkan harus melalui proses pengolahan data terlebih dahulu atau dikenal dengan nama post-processing. Sedangkan kebutuhan sekarang meningkat, di mana membutuhkan data yang langsung ada tanpa diolah atau dikenal dengan real time. Oleh karena itu, pada tahun 1990-an diperkenalkan metode real time kinematic radio. Pada metode ini, satu receiver GNSS atau GPS ditempatkan di titik base atau titik ikat yang sudah ada koordinat 3 dimensinya, dan satu receiver GNSS yang lain sebagai rover. Pada metode ini ditambahkan dengan radio link untuk mengirimkan data dari base kepada rover secara real time. Data pengamatan GPS maupun GNSS yang dikirimkan kepada receiver GNSS melalui radio kemudian langsung diolah di receiver GNSS di rover, sehingga bisa langsung menghasilkan data posisi 3 dimensi. Pada metode ini, umumnya ketelitian yang didapat adalah dalam kisaran sentimeter hingga desimeter. Akan tetapi, metode real-time kinematic radio ini mempunyai keterbatasan dalam hal jarak, di mana jarak dipengaruhi oleh kekuatan radio dalam mengirimkan data di base kepada rover, yang umumnya adalah 1 km hingga di bawah 10 km. Apalagi pengukuran dilakukan pada lokasi yang banyak obstruksi, yang menyebabkan jarak antara radio dan receiver GNSS menjadi semakin pendek. Metode real-time kinematic radio sangat tepat apabila diimplementasikan pada lokasi-lokasi yang bebas obstruksi dan memerlukan data posisi 3 dimensi secara real-time. Sebagai upaya untuk menghilangkan keterbatasan jarak pada metode real-time kinematic radio, kemudian dikenalkan metode network real-time kinematic. Pada metode ini, titik-titik base adalah stasiun-stasiun CORS, yaitu Continue Operating Reference Station yang umumnya tersebar, sehingga rover bisa mengakses data dari stasiun CORS tersebut. Data-data dari stasiun CORS dikirimkan ke Encrypt Server, yaitu Network Transmit RTCM via Internet Protocol Server, untuk kemudian dikirimkan kepada web server. Dari web server kemudian dikirimkan ke Encrypt Caster untuk kemudian diolah. Kemudian data yang sudah diolah tersebut dikirimkan kembali ke web server untuk kemudian disebarkan ke Encrypt Client atau receiver-receiver GNSS sebagai rover melalui tethering handphone atau Wi-Fi. Pada metode ini, kendala jarak pada metode RTK radio dapat ditanggulangi.
selama pada lokasi survei terdapat sinyal internet. Ketelitian posisi yang didapatkan pada metode Network Real-Time Kinematic atau NRTK sama dengan RTK radio, yaitu dalam kisaran sentimeter hingga desimeter. Di Indonesia sendiri, sudah terdapat lebih dari 300 stasiun KOS yang beroperasi 24 jam untuk memberikan datanya kepada N-Trip client atau rover. Di Indonesia sendiri, untuk melakukan metode NRTK, kita cukup mengakses portal inacorps.big.go.id. Kemudian kita akan mendapatkan username, password, N-Tripcaster, dan N-Tripcaster port. Data tersebut kemudian kita sesuaikan pada receiver GNSS yang kita miliki. Ingat, metode ini hanya bisa dilakukan di daerah yang memiliki akses internet